Baik Bapak, Ibu-Ibu, saya bersyukur kepada Tuhan dapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan buat Bapak Ibu di sektor Bintaro 1, GBKP Runggun Kebayoran Lama. Dan saya berharap kita ikuti pengajaran-pengajaran ini sebagai sebuah kuasa dari Tuhan. Ya, judul yang diberikan dalam bahasa Karonya, Kerina Tama Kemuliaan Mandibata. Ayat-ayat ini tadi sudah dibaca oleh tuan rumah, Bapak Etna, jadi saya tidak membaca lagi. 1 Korintus 10 ayat 23 sampai dengan ayat 33. Dan saya akan ulas beberapa bagian penting yang menjadi dasar bagi kita untuk mengerti prinsip-prinsip yang kita jalani sehari-hari. Saya ingin baca ayat 32 dan 33, janganlah kamu menimbulkan syak dalam hati orang, baik orang Yahudi atau orang Yunani maupun jemaat Allah. Sama seperti aku juga berusaha menyenangkan hati semua orang dalam segala hal, bukan untuk kepentingan diriku, tetapi untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Nah, Bapak, Ibu-Ibu, saya ingin kita sedikit memperhatikan latar belakang atau letak kota Korintus, supaya kita mengerti kenapa ayat-ayat ini ditulis. Perhatikan ini kursor saya, ini Korintus. Dia berada di persimpangan jalur utama dari Asia menuju ke Eropa. Jadi, Korintus itu pusat perdagangan terbesar di dunia kuno. Kota yang sangat kaya, tetapi juga padat penduduknya. Dia juga menjadi pusat kesenangan para pelaut, pedagang, dan pelancong. Dia juga menjadi pusat sirkus pidakili dan pertandingan istimian itu terbesar setelah Olimpiade di Athena, Yunani. Jadi kota ini benar-benar kota yang sangat padat, besar, ramai, penuh dengan kekayaan, dengan para pelancong dan pendatang dari berbagai penjuru pergi dan pulang karena situasi-situasi perdagangan di zaman itu. Korintus dalam bahasa aslinya Korintiasestai, artinya penyelewengan susila. Itu istilah yang digunakan. Kota ini orang hidup bermabuk-mabukan, terjadi penyelewengan susila yang tidak terkendali, orang-orang kaya menjadi liar, sampai-sampai Rasul Paulus menegur keras karena ada dosa-dosa yang bahkan dianggap melebihi binatang. Tapi juga di kota ini ada sebuah kuil, namanya kuil Afrodite, atau Dewi Cinta, yang mempekerjakan 1.000 wanita sebagai pelacur. Pada siang hari mereka beristirahat di kuil itu, tetapi malam hari mereka turun ke kota untuk menjajakan diri bagi setiap orang yang datang ke kota itu. Sehingga ada satu istilah yang menyebutkan hampir tidak ada laki-laki yang bertahan bila masuk Korintus. Selain itu juga masuklah pendatang dan akhirnya kota ini disebut sebagai kota yang makmur
jaya, tetapi asusila dan kemerosotan moral. Kalau kita baca di 1 Korintus 6 ayat 9-10, itu begitu daftar-daftar orang-orang yang tidak pantas masuk kerajaan Allah. Itu semua adalah daftar-daftar yang terjadi karena orang-orang yang hidup di kota Korintus. Nah, di kota yang bobrok ini, pusat kejahatan inilah Rasul Paulus dan timnya, dan tim pekabaran Injilnya, mereka mulai melakukan tindakan-tindakan ilahi yang sangat mencengangkan dunia. Tetapi faktor-faktor yang terjadi di jemaat itu masih terus ada karena budaya-budaya yang lama. Ada perpecahan dalam jemaat. Ya, ingat, dia sudah jadi jemaat, sudah jadi gereja. Tapi gaya hidup lama itu masih ikut. Ada perselisihan, sehingga Rasul Paulus menyebut mereka sebagai masih anak-anak, padahal sudah tua semua. Ada penggolongan. Ada yang menyebut diri kami kelompok Paulus, kelompok Apolos, kelompok Kefas, bahkan ada yang menyebut diri kelompok Kristus. Dan orang-orang Yahudi punya kecenderungan selalu mendasarkan kebenaran pada tanda. Itu wajar karena pengalaman mereka di padang gurun setiap hari berjumpa dengan tanda. Ada tiang awan, tiang api, air dari batu karang, mana dari sorga, ya, daging burung puyuh, sepatu satu untuk 40 tahun. Itu semua tanda-tanda yang mereka lihat, sehingga dalam praktek hidup mereka di Korintus pun mempercayai sesuatu harus tanda. Sementara orang Yunani itu orang-orang yang terpelajar, yang mengandalkan hikmat-hikmat. Sehingga Paulus bilang di 1 Korintus 1, orang Yahudi mencari tanda, orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami nos autem predicamus Christum crucifixum. Tetapi kami memberitakan Kristus yang tersalib. Dan kalau kita perhatikan pembacaan kita 1 Korintus 10, kalau Bapak Ibu baca dari ayat 1 sampai dengan ayat 10, kita temukan ada 5 dosa yang dilakukan orang Israel di padang gurun, sehingga tewas semuanya. Ya. Dosa berbuat jahat, dosa menyembah berhala, dosa bersungut-sungut, dosa mencobai Tuhan, dosa percabulan. Sehingga mati semua di padang gurun. Dan itu peringatan yang hebat. Tetapi juga kalau kita baca terus sampai dengan ayat 22, kita temukan perbandingan antara cawan Tuhan dan cawan-cawan yang dipersembahkan kepada berhala-berhala mereka. Nah, isi utama dari ayat-ayat ini ketika saya renungkan ada 3. Yang pertama ada hak dan kewajiban. Yang kedua kebebasan sebelum percaya Kristus. Dan kebebasan sesudah percaya Kristus. Dan yang ketiga prinsip hati nurani yang murni melawan hati yang bebal atau keras. Nanti kita diskusikan apa itu hati murni, nurani yang murni, dan hati yang bebal atau keras. Jadi itu ayat-ayat yang kita baca, tadi Bapak Etna udah baca ayat 23 sampai dengan 33. Nah, mari kita lihat beberapa pesan penting. Pada hakikatnya, Bapak, Ibu-Ibu, segala sesuatu diciptakan oleh Tuhan dengan tujuan-tujuan yang sangat jelas. Tidak ada sesuatu yang tidak punya tujuan.
Tetapi tujuan-tujuan itu bisa disalahgunakan. Contohnya misalnya handphone ini diciptakan untuk alat komunikasi, tapi bisa juga dipakai untuk lempar istri atau lempar suami atau lempar anak-anak. Itu yang disebut penyalahgunaan. Ya. Pensil ini diciptakan untuk alat tulis, tapi ada juga orang pakai untuk korek kuping, misalnya. Itu yang disebut penyalahgunaan. Tembakau misalnya. Tembakau itu tujuannya untuk obat bius hewan. Tetapi banyak orang yang menikmatinya seperti dan menyebut diri sebagai laki-laki sejati kalau merokok misalnya. Padahal itu kan untuk hewan. Ganja untuk obat bius bagi kesehatan manusia, tetapi justru itu yang disebut penyalahgunaan. Dan segala sesuatu, cenderung bahkan tubuh manusia pun banyak yang menyalahgunakan. Jadi semua yang diciptakan Tuhan itu ada tujuan. Tidak ada yang tidak punya tujuan. Yang kedua, semua yang dipakai dan dimakan manusia adalah hasil dari bumi yang telah ditata Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3, itu bumi belum berbentuk dan kosong. Belum berbentuk itu bahasa Ibraninya tohu wabohu, kacau balau. Belum ada isinya, gelap gulita. Bahasa Inggrisnya itu waste, tempat pembuangan. Itulah pertama kali tempat di mana malaikat Hillel yang memberontak terhadap Allah itu dibuang ke tempat itu. Baru kemudian pada ayat-ayat selanjutnya Allah membentuk bumi, menata bumi mulai hari pertama sampai hari ke-6. Nah, jadi dari hari pertama sampai hari ke-6, baru ke-6 itu Tuhan menciptakan manusia. Jadi segala sesuatu diciptakan dan kita nikmati dari bumi yang sudah terbentuk. Tetapi dalam tradisi masyarakat, selalu ada budaya manusia. Budaya manusia itu dibuat untuk menata kehidupan, baik yang positif, tapi juga untuk kepentingan-kepentingan kelompok. Kelompok Yahudi misalnya punya namanya kosher, ya. Kalau saudara yang pernah ke Israel di beberapa restoran ada tulis kosher di depan restorannya, itu artinya tidak boleh bawa makanan dari luar karena tempat itu dinyatakan sebagai halal. Nah, tapi ada orang-orang pendatang Yunani yang seperti dalam latar belakang yang hidup bebas, tidak ada larangan-larangan. Tapi kemudian Rasul Paulus memberi penegasan dalam pembacaan kita tadi, bahwa segala sesuatu itu benar, tapi belum tentu bermanfaat. Ya, segala sesuatu diperbolehkan, tapi belum tentu membangun. Dan itu memang mesti muncul dari hati nurani yang murni. Ada orang yang bertanya, Pak Pendeta, kan tidak ada larangan merokok di Alkitab. Memang saya bilang memang tidak ada dilarang merokok di Alkitab, karena Alkitab bukan pom bensin, kan? Tapi kita kan tahu, hati nurani kita bilang bahwa itu tidak membangun dan tidak berguna. Ya kan? Itu contoh-contohnya. Nah, sehingga Rasul Paulus mengingatkan jemaat yang sudah terbentuk karena mereka datang dari dunia yang tadi saya jelaskan itu. Sehingga perlu diberikan pencerahan yang baru tentang hidup kekristenan berdasarkan firman Allah. Nah, jadi Bapak Ibu-Ibu, saya ingin ingatkan kita, segala sesuatu yang kita kerjakan untuk kepentingan diri sendiri dan tidak membangun jemaat, segala sesuatu yang kita usahakan untuk memuaskan diri kita sendiri dan tidak membangun tubuh Kristus, itu namanya berhala.
Saya akan terangkan. Perhatikan di ayat 7 1 Korintus 10, dia bilang, dan jangan kamu menyembah berhala. Dan itu gaya hidup orang Israel waktu di Mesir. Makanya kenapa Tuhan membuat 10 tulah di Mesir, 10 mujizat di Mesir. Sebenarnya Tuhan sedang menghancurkan 10 dewa-dewi Mesir karena 430 tahun orang Israel ikut dijajah oleh Mesir. Siapa yang menjajah, dia yang jadi bos. Dan kalau dia jadi bos, maka semua yang jadi budaknya harus tunduk pada otoritas. Sehingga 430 tahun orang Israel itu hidup dalam semua kekuasaan Raja Firaun dan keturunannya. Sehingga Tuhan tidak hanya keluarkan Israel dari Mesir, tapi sebelum dia keluarkan, dia hancurkan dulu semua berhala-berhala itu untuk menunjukkan kepada Israel bahwa kamu hanya akan menyembah kepada Allah yang hidup. Semua yang terjadi di Mesir itu tidak ada gunanya. Tetapi setelah sampai di padang gurun, mereka kembali lagi ke pola yang lama. Itu yang saya sebut, Tuhan keluarkan Israel dari Mesir hanya 1 malam. Tetapi untuk keluarkan Mesir dari otaknya Israel, Tuhan perlu 40 tahun dan bahkan putar-putar sampai mati semuanya. Yang masuk di tanah perjanjian adalah generasi yang baru. Nah, Bapak Ibu, di perjanjian lama di kitab Imamat ada diceritakan sebuah dewa namanya Dewa Moloch. Ya, Dewa Moloch ini itu ada api menyala 24 jam di depannya. Dan pria-pria Israel suka datang menyembah Dewa Moloch, dan orang datang menyembah selalu bawa kurban. Nah, biasanya kurban yang dibawa itu bisa berupa uang, bahan natura, tapi juga hewan. Tapi di Imamat menjelaskan, Imamat 18, juga di kitab Yesaya, ternyata pria-pria Israel datang menyembah bukan bawa hewan, bawa anak kandungnya sendiri yang masih umur 2-3 tahun. Itu mengerikan sekali, makanya Tuhan sangat benci Dewa Moloch. Bahkan dia marah sekali sama para pria-pria yang bersedia mengorbankan putra-putranya, putra-putrinya untuk menyenangkan Dewa Moloch itu. Itu yang disebut berhala. Dan berhala selalu meminta korban. Jadi saya mau mengingatkan Bapak Ibu bahwa tanda orang menyembah berhala, tandanya kalau ada anggota keluarga kita yang menjadi korban. Bisa istri, bisa suami, bisa anak-anak. Mungkin ada yang berkata, puji Tuhan, Pak Pendeta Nus, Dewa Moloch udah mati di zaman itu. Saya mau beritahu, Dewa Moloch belum mati. Dia hanya ganti nama. Kalau dulu anak-anak kecil langsung dibuang ke dalam api yang menyala itu. Sekarang lihat berapa banyak anak-anak kita yang ada di penjara, yang narkoba, yang free sex, yang hidupnya bebas. Itu semua adalah korban dari kemungkinan orang tua yang punya berhala sendiri. Nanti kita lihat apa modelnya berhala itu. Ya. Di kampung-kampung tertentu, ya, saya membaca dan berdiskusi dengan beberapa hamba Tuhan di GBKP, ya, ada yang namanya erdukun, berdukun. Di kampung saya juga ada. Kemudian ada yang namanya guna-guna atau opo-opo. Kemudian ada juga yang namanya niktikwari atau menentukan hari baik. Ya, 40 hari lah, 1000 hari lah, dan seterusnya dan seterusnya. Di budaya tertentu, ya mohon maaf ya, di gereja kami nggak ada lagi hari-hari kayak begitu. Semuanya harinya Tuhan. Ada lagi jimat-jimat penglaris bagi mereka yang berbisnis. Ada juga yang
nehken cibalen man kalak mate, memberi makanan sesajen untuk orang mati. Bahkan sekarang pun masih ada orang-orang ke kuburan untuk bicara-bicara dengan orang mati di kuburan, padahal orangnya udah mati. Ada juga yang erpangelir kulau, mandi ke sungai untuk buang sial atau minta jodoh. Itu contoh-contoh yang sebenarnya tidak hanya ada di kampung-kampung di Tanah Karo, tapi juga hampir di seluruh Indonesia, termasuk di kampung saya sendiri, dengan berbagai macam bentuk dan istilah. Saya berdoa supaya hal-hal ini sudah tidak ada. Nah, aneh bin ajaib yang mempraktekkan ini adalah orang-orang yang rajin ke gereja, orang-orang yang menyebut diri pelayan-pelayan Tuhan, bahkan juga ada hamba Tuhan. Itu luar biasa, penghinaan-penghinaan terhadap Kristus. Nah, tetapi Bapak Ibu, secara modern kita juga temukan ada berhala-berhala modern. Pelayanan bisa nggak jadi berhala? Bisa. Orang sibuk dengan pelayanannya, dia tidak bisa urus keluarganya. Istri saya sering berkata, jangan Pak, jangan urus jiwa-jiwa sampai lalu kami jadi di rumah jadi sakit jiwa. Ada banyak anak-anak hamba Tuhan yang saya layani, bapaknya hebat berkhotbah, bapaknya hebat bepergian, biar anak-anak mereka tidak menerima kasih karunia yang dikhotbahkan orang tua. Itu bisa disebut berhala. Karena mengutamakan pelayanan daripada Tuhan dan keluarga. Uang juga bisa jadi berhala. Ya. Orang bisa berutang, nggak bayar-bayar, ya bisa. Apalagi kalau berutang di gereja nggak bayar, akhirnya nggak ke gereja. Berutang di PJJ nggak bayar, nggak pergi ke PJJ. Berutang di arisan nggak bayar, nggak jadi ke arisan. Ini kan semua adalah model-model berhala. Jangan dikira itu bukan berhala. Karena berhala adalah sistem pemikiran yang kita ciptakan di otak kita untuk menentukan apa yang lebih penting, Tuhan, barang, keinginan kita, atau apa. Ada juga orang yang baca koran, dia bilang, aku sakit kepala kalau nggak baca koran. Padahal dia nggak pernah baca Alkitab. Ada juga yang punya hobi, yang habis-habisan waktunya di kedai kopi, main catur, mancing, nonton televisi. Itu hebat sekali. Bahkan ada yang merasa lebih pintar dari orang lain. Ya. Merasa otaknya lebih cerdas, sampai-sampai dia bilang, Alkitab ini nggak masuk di otak. Memang nggak masuk di otak kita. Otak kita koslet, kok bagaimana firman Tuhan bisa masuk? Sampai-sampai selalu berdebat tentang firman Allah. Saya mau beritahu Bapak Ibu dengan tegas. Ini saya katakan sebagai hamba Tuhan. Alkitab Yesus bilang, orang yang berbahagia ialah yang mendengar dan melakukan firman. Bukan yang berdebat tentang firman. Dan saya sering mendengar, menurut saya, firman Tuhan, menurut saya, sejak kapan Anda ciptakan firman? Itu firman Allah. Dan menurut Alkitab, menurut Tuhan, bukan menurut saya. Dan kita mesti bertobat dari cara-cara kita memahami firman Tuhan. Memperdebatkan firman sampai berjam-jam. Tapi kita nggak pernah praktekkan. Kenapa kita merasa paling pintar? Maaf. Apalagi bisa juga bisnis kita menjadi berhala-berhala modern. Tidak ada salah di sini, tetapi dia menjadi berhala jika dia lebih utama dari Tuhan dan keluarga kita. Nah, budaya-budaya yang baik yang saya diskusikan dengan beberapa hamba Tuhan, orang GBKP, ya, dan saya lihat juga orang-orang Karo itu sangat kuat memperhatikan pendidikan anak-anak mereka. Sampai sekarang, ya, saya banyak sekali melayani anak-anak muda,
BKP di berbagai runggun, apalagi dengan menggunakan foto karakter, itu hebat sekali. Orang tua mereka berani utang untuk anaknya bisa sekolah. Mereka berjuang keras. Kalau di kampung itu, saya sering pergi ke Kabanjahe, pergi sampai di desa-desa untuk melayani di Karo. Mereka menyebutnya itu aron, ya, pekerja keras di Tanah Karo. Tapi ada juga ibunya wanita yang jadi aron. Dan prianya kadang-kadang tidak semua, ada yang jadi bukan aron tapi laron. Karena wanitanya kerja di ladang, prianya cuma merokok, main catur di kedai kopi, mancing, dan setelah itu selesai. Orang Karo juga bekerja keras, bekerja dengan sungguh-sungguh, juga hidup dalam gotong royong yang hebat, menghormati otoritas-otoritas, apalagi kalimbubunya, waduh, itu kalimbubu itu Tuhan, di bumi itu sembarangan kita bahaya. Itu juga persis di budaya kami juga. Ya. Sampai kita, nah, kalau kalimbu bikin salah pun tetap aja benar. Itu juga hal-hal yang perlu dicermati. Ada juga kecenderungan musyawarah bersama, dan seterusnya. Bapak Ibu yang lebih tahu dan bisa ditambahkan. Nah, dalam konteks itulah saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita bikin keputusan. Ya, prinsip di 1 Korintus 10 ayat 23-33 ialah kita mesti putuskan siapa sebenarnya yang berkuasa atas hidup kita. Perut kita, keinginan kita, hawa nafsu kita, atau Tuhan. Dalam Lukas 6 ayat 46-49, penulis Lukas dengan sangat jelas menjelaskan tentang bagaimana cara Yesus mengungkapkan dua jenis fondasi, yaitu fondasi batu dan fondasi pasir. Fondasi batu ialah orang yang datang kepada Kristus, memanggil dia Tuhan, mengakui dia sebagai penguasa tunggal, Tuhan artinya kurios, dan juga mendengar firman-Nya, dan yang paling utama ialah melakukan firman itu. Jadi itu ciri fondasi batu. Datang, dengar, lakukan. Datang kepada siapa? Yesus sebagai penguasa. Fondasi pasir ialah datang saja, dengar saja, tapi tidak melakukan. Dan Rasul Paulus mengatakan dalam pembacaan kita tadi, segala sesuatu benar, dibolehkan, tapi tidak semua berguna, dan juga tidak semua membangun. Nah, bagaimana caranya kita diberi hati nurani yang murni, consciousness kita itu diberi roh dari Allah, lalu Roh Kudus itu menjamah kita, sehingga kita bisa membedakan apa yang berguna dan membangun orang lain. Ya, perkataan kita bisa saja baik, tapi belum tentu membangun orang lain. Yang ketiga, Paulus mengatakan itu di jemaat Roma, segala sesuatu dari dia, oleh dia, kepada dia, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita semua tahu ayat ini, segala sesuatu, apa saja, dari Tuhan. Oleh Tuhan, prosesnya di dalam Tuhan. Kepada Tuhan. Saya pernah menantang beberapa hamba Tuhan di gereja. Ya, mereka begitu hebat menayangkan lagu-lagu rohani, PowerPoint yang bagus-bagus di LCD waktu masih offline. Saya bilang hati-hati. Jangan sampai gereja melayani Tuhan pakai cara iblis. Loh, bagaimana caranya? Loh iya, periksa laptopnya.
Kamu tampilkan lagu-lagu rohani, tampilkan ayat-ayat firman Allah, tetapi softwarenya atau iOS-nya atau fasilitasnya bajakan. Itu namanya melayani Tuhan, tapi pakai cara iblis, dan pasti tidak berkenan. Sama dengan orang berjudi, lalu hasil untungnya ditaruh di persembahan. Itu sama itu kualitasnya. Dan karena itu di Kolose 3:3 berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini prinsip-prinsip untuk mengatakan sebenarnya bahwa Tuhan itu berotoritas atas hidup kita. Dan karena itu kebebasan Kristen, kebebasan yang bersumber pada kebenaran. Saya ingin mengutip sebuah quote, karena 1 Korintus 10 bicara tentang pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan manusia, sebab Allah memberikan jalan keluar. Ketika Anda menjauhkan diri dari pencobaan, pastikan Anda tidak meninggalkan alamat yang bisa dihukum. Nah, itu keren banget. Saya ulangi, ketika Anda menjauhkan diri dari pencobaan, pastikan Anda tidak meninggalkan alamat yang bisa dihubungi. Saya memastikan supaya malam ini kita sharing bersama, temukan jenis berhala modern yang sering kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sadar ataupun tidak, dia muncul. Apakah itu dalam budaya-budaya lokal kita atau pergaulan-pergaulan modern. Apa langkah konkret yang harus kita lakukan untuk menyingkirkan berhala-berhala itu? Dan yang ketiga, bagaimana jalan keluar yang konkret untuk menghindarkan anak-anak kita dari berhala modern. Saya berdoa supaya PJJ sektor Bintaro 1 benar-benar menjadi sebuah model ilahi bagi GBKP secara khusus dan masyarakat di Bintaro pada umumnya. Sebelum kita diskusi, saya ajak kita untuk berdoa buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk malam ini. Firman-Mu menuntun kami untuk mempertajam, memperdalam, menemukan insight yang baru, tidak sekedar menambah pengetahuan, tapi sungguh-sungguh kami alami. Kami berjumpa dengan kebenaran, kuasa, dan kasih. Jadi jemaat yang misioner, anak-anak yang takut akan Tuhan, dan membiarkan Tuhan berotoritas atas hidup kami. Segala kemuliaan buat Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.